Hey, welcome to Hex Investigation. Oke, kembali lagi di Hex Investigation, di mana kita akan membahas video-video atau foto-foto penampakan yang aku temukan di internet ataupun yang sudah kalian semua kirimkan ke emailnya Hex. Dan untuk itu terima kasih buat kalian semua yang mau buat berpartisipasi ya, mengirimkan video-video atau foto-foto penampakan, entah itu milik kalian sendiri atau yang kalian temukan di internet. Dan buat kalian yang mungkin ya mau ikut berpartisipasi ya, mau ikut bantuin konten ini gitu agar bisa terus berlanjut ke depannya, silahkan kirimkan foto-foto atau video-video penampakan di emailnya Hex yang ada di kolom description. Video-video dan foto-fotonya bisa jadi itu milik kalian sendiri atau pengalaman kalian sendiri, atau mungkin kalian temukan di internet dan kalian penasaran gitu. Gimana pendapatku atau pendapat orang-orang yang ada di sini tentang penampakan-penampakan tersebut. So, daripada kelamaan, kita langsung aja mulai dari email yang pertama. Email yang pertama dikirim oleh Vin R dan dia kirim ada 3 file video di sini. So, aku langsung download semuanya dan kita coba buat tonton satu persatu. Aku balik karo Pak Gulto mama yang ngono. Kuwi jane sing anu kuwi nek cara wong ekor. Kuwi mbokne ono delok-delok. Arane ora anu nek jenenge karo sing kono kuwi karo dijebok. Nah, itu dia tadi adalah video yang pertama. Video yang merekam beberapa orang yang sepertinya sedang menggali kubur. Dan di sana juga terlihat semacam kayak sosok penampakan berpakaian putih. Ya, kita coba telaah lebih dalam lagi ya. Apakah ini benar-benar penampakan? Karena aku juga penasaran banget sih. Lumayan serem by the way. Ini dia videonya, mungkin aku akan terangkan dulu brightness-nya atau exposure-nya untuk melihat lebih jelas bagian belakang. Oke, kita tonton sekali lagi. Aku balik karo Pak Gulto mama yang ngono. Kuwi jane sing anu kuwi nek cara wong ekor. Kuwi mbokne ono delok-delok. Arane ora anu nek jenenge karo sing kono kuwi. Ya, itu lumayan serem sih. Dan kayaknya orang-orang di sana tuh nggak terlalu ngeh gitu. Bahkan mungkin mereka nggak lihat, termasuk yang rekam. Sosok itu juga gerak. Mungkin aku akan zoom kali ya. Itu dia, warnanya putih. Aku balik karo Pak Gulto mama yang ngono. Kuwi jane sing Wow, bagian sininya sih agak kayak tembus pandang ya. Tapi bagian sininya kelihatan banget kalau ini kain gitu. Ntar aku butuh bagian paling jelasnya. Sebentar. Di sisi lain kayak kain, tapi juga kayak pohon. Tapi dia gerak nggak masalahnya. Kok tadi aku lihat kayak agak gerak gitu. Atau kameranya yang gerak, jadi kelihatan kayak gerak. Oke. Ini bukan tempelan. Yang pasti itu bukan tempelan karena waktu orang ini lewat. Nah, dia ada di sana, udah pasti bukan tempelan. Aku curiga akar pohon sih, atau bagian dari pohonnya gitu. Kita terangin lagi kali ya. Nah, segini kali ya. Tapi dia gerak. Ini kayak bagian tangannya gitu. Terus ini pundaknya, terus ini badan ke bawah nih di sini. Jujur aku nggak tahu sih ini. Antara dua hal. Ini beneran penampakan atau bagian dari pohon sebenarnya. Karena kalau orang, aku nggak yakin sih. Ngapain orang gali kubur bikin beginian gitu. Justru orang-orang kayak gini biasanya tuh berpikir positif gitu. Nggak yang neko-neko gitu loh. Karena memang pekerjaan mereka kayak gini. Ini kayak badan cuy. Ini di sini nih pundaknya, terus tangannya kan panjang ke bawah nih. Ini bagian dada, ini bagian perut, terus ini bagian kaki ke bawah sini. Tapi masalahnya dia nggak ada kepala cuy. Dia nggak ada kepala, kok aku jadi merinding. Kalau mau dibilang bagian dari pohon, tapi kok agak
beda warna putihnya. Oke, mungkin kesimpulanku sih sepertinya itu bagian dari pohon deh, karena dia kena sinar lampu ini dan karena pohonnya tuh ada kayak bagian cekungnya gitu ya, bagian sini tuh ada cekungnya gitu yang kena cahaya cuman di bagian ini doang, akhirnya kayak terpisah. Kesannya jadi kayak ada kepisah gitu antara yang sini sama yang sini, kayak kesannya ada terpisah gitu. Ini ada shadownya nih, bagian hitamnya nih, kayak kesannya kepisah. Padahal sebenarnya mereka jadi satu. Tapi karena di sini cekung dan cahayanya cuma dari sini, jadi sini kayak kepisah gitu. Ini sininya jadi hitam gini, jadi kayak kepisah. Iya, karena begitu cahayanya nggak kena, nggak tahu kenapa ya. Oh, cahayanya ketutup. Waktu orang ini berdiri, ya kan? Dia mau jalan ke sini. Nah, waktu dia mau jalan ke sini, si cahaya lampu itu sempat ketutup sama dia. Jadilah begini nih. Ya kan? Jadi gelap semua bagian sini karena sini cekung nih. Yang kelihatan cuma bagian ini, putih ini doang. Yang mungkin posisinya agak lebih menjorok ke depan gitu. Jadi dia masih kena cahaya sedikit yang bagian sini. Yang bagian sini nggak kena cahaya, akhirnya jadi gelap kayak gini. Begitu orangnya lewat, nggak nutupin cahaya lagi. Nah, barulah terang lagi tuh kelihatan. Kayaknya sih ya, menurutku nih, kayaknya itu bagian dari pohon. Jadi itu kayaknya bukan penampakan deh. Jadi secara keseluruhan pohonnya tuh bentuknya gini, terus yang sini ke sini. Jadi melebar di bagian bawah gitu. Kan pohon di kuburan kadang bentuknya gitu ya, belok-belok gitu ya, dan gede gitu. Kayaknya sih gitu menurutku. Tapi kalau itu penampakan sih bisa jadi juga. Iya, ini yang kayak tangan ini kayaknya akar deh. Kayak bukan akar juga. Bagian pohon yang melengkung-melengkung gitu loh. Kayak ada lengkungan-lengkungan gelombangnya gitu loh. Ya, kemungkinannya sih itu. Tadi waktu aku lihat-lihat tuh kayak gak ada kepalanya tuh kayak serem gitu. Tapi kayaknya itu sih. Oke, itu menurutku ya. Gimana menurut kalian deh? Menurut kalian apakah itu emang penampakan? Atau apa? Bagian dari pohon? Atau mungkin ada pendapat dari kalian yang beda sama pendapatku? Silahkan tulis di kolom komentar. Nah, itu tadi video yang kedua ya, video rekaman CCTV di mana terekam suatu penampakan. Ya mungkin banyak dari kalian semua yang udah bisa menyimpulkan itu apa, tapi kayaknya tetap aku akan bahas meskipun singkat ya. Ini khusus buat orang-orang yang masih bertanya-tanya gitu. Ini bener gak sih penampakannya gitu. Jadi ini dia videonya, ada tulisan di atasnya, ada captionnya gitu ya. Jam 1.37 dengar suara anak ayam mencoba mencari tahu lewat CCTV depan rumah. Terus di bawahnya ada tulisan tamu tak diundang. Jadi mitosnya katanya kalau tengah malam itu ada dengar suara anak ayam, padahal sebenarnya kamu tuh gak punya ayam, atau mungkin tetanggamu gak ada punya ayam juga, atau emang di sekitar daerahmu gak ada ayam gitu sebenarnya. Tapi kok tiba-tiba kedengaran suara anak ayam, itu katanya mitosnya di sekitarmu sedang ada kuntilanak katanya. Di CCTV ini kemudian dia merekam ada sosok penampakan ini kayak kuntilanak gitu. Ada badannya putih, ada rambutnya, ada wajahnya gitu. Cuman ini khusus yang mungkin masih bertanya-tanya aja ya, apakah itu beneran penampakan. Kita mundurin dikit. Ini kan kameranya kan jalan terus nih, kayak dia tracking set gitu ya. Nah, kamu harus lihat ini. Nah, ini dia momen dimana kamera ini lagi tracking gitu, lagi jalan gitu. Set, terus ini penampakannya udah muncul duluan, ya kan? Set. Nah, ikut geser nih setan ya kan. Terus geser lagi, ikut lagi tuh ke setan, geser. Nah, baru nih di sini nih dia berhenti karena kameranya baru gerak di bagian ini. Nah, ini baru dia berhenti. Tapi waktu ini berapa frame sebelumnya dia ikut kegeser sama kamera. Ya, itu menandakan bahwa itu tempelan, itu editan. Jadi kayak foto setan gitu terus ditempelin di sana, bikin hitam putih biar sama kayak CCTV-nya gitu. Terus dikasihlah noise kayak gini biar kelihatan lebih serem,
begitu. Jadi itu editan, sudah pasti. Nah sayangnya yang edit itu kurang teliti dan kurang detail sehingga dia nampak duluan nih si setan. Padahal kamera belum sampai ke tempat yang seharusnya, tapi udah nampak duluan gitu. Ikut geser lagi sama kameranya kan. Ya gitulah. Itu video yang kedua ya. Kita next langsung ke video yang ketiga. Nah itu tadi video yang ketiga, di mana itu adalah video yang direkam di pabrik ya. Terus ada semacam troli barang yang jalan sendiri. Dia jalan sendiri kayak seakan-akan ada yang sedang mendorong troli tersebut. Aku penasaran sebenarnya apakah ada troli semacam ini yang punya mekanisme remote control gitu. Atau pengendali jarak jauh gitu. Penasaran sih. Karena gimana ya, geraknya tuh kita tonton sekali lagi dulu aja deh. Nih. Nah itu dia gerak. Dia kayak atret gitu ya. Mundur sambil belok gitu. Kayak RC ya. Terus dia jalan. Terus dia nih. Dia belok waktu mau nabrak. Terus di sini dia juga mau nabrak. Terus belok lagi. Dan dia berhenti. Sempat mundur lagi. Oke. Ya. Kalau karena medan yang miring, kayaknya udah jelas bukan. Kita bisa lihat di sana posisinya kayaknya datar. Itu pertama. Terus kedua, dia udah 2 kali hampir nabrak tapi dia belok. Itu juga gak mungkin karena bidangnya di sana itu miring gitu. Gak mungkin dong. Kecurigaanku adalah dia ada semacam remote controlnya sehingga bisa dikendalikan jarak jauh. Tapi ini aku coba tunjukkan ya. Nah, ini aku coba cari tahu. Apakah ada troli semacam ini yang punya remote control gitu. Dan ternyata ada remote control elektrik. Yang dia itu ada remote controlnya gitu. Bisa dikendaliin dari jarak jauh. Nah tapi aku coba nih cari perbedaan antara troli ini sama troli yang tadi. Karena mungkin kalau troli yang ada remote controlnya itu kayak ada ada bagian yang gak ada gitu di troli biasa. Karena mungkin itu tempat buat engine-nya, tempat buat elektriknya ya gitu. Nah akhirnya aku temuin lah nih di bagian bawah sini nih. Ini ada box hitam dan ada kayak semacam tombol merah di sini. Yang kemungkinan di sini tuh bagian elektriknya gitu, ya kan? Nah box ini nggak mungkin ada di troli dorong biasa yang nggak elektrik. Nah permasalahannya waktu aku cek di sini. Di bagian belakang sini tuh nggak ada box semacam itu. Terus kalau dilihat lagi di bagian ini juga nggak kelihatan di bawahnya itu ada semacam mesin atau elektrik atau apapun itu di bawahnya. Tuh nggak kelihatan ada apapun, kayak troli biasa aja gitu. Biasa nggak ada apa-apanya di bagian bawahnya. Terus aku mikir kalau ini ada remote controlnya, elektriknya bagian mana atau engine-nya atau apapun itu, dinamo lah ya, itu di bagian mana gitu. Kok kayaknya di bagian bawah nggak ada. Apakah ini emang troli biasa atau mungkin ini troli biasa yang sudah dimodifikasi. Jadi bentuknya emang beda sama troli yang dari awal beli itu udah ada remote controlnya gitu. Atau kemungkinan terakhir adalah ini emang bener-bener kejadian anomali atau poltergeist. Jangan-jangan. Karena nih ya, aku nemuin juga nih troli yang kayaknya mirip kayak troli yang tadi, yang warna biru ini. Mungkin beda di sininya doang kan, di sini besi ya, bukan warna oranye kayak tadi. Ini ya biasa aja gitu. Dan ini nggak remote control, nggak ada remote controlnya. Dan barang yang tadi itu adanya di luar negeri. Kalau di Indonesia juga aku coba cari, nggak nemu di Indonesia yang ada remote controlnya. Jadi antara dua deh. Antara itu troli biasa kayak gini yang sudah dimodifikasi sehingga bisa dikontrol lewat
jarak jauh atau memang itu poltergeist. Apakah mungkin poltergeist? Ya mungkin aja di pabrik gitu ya. Apalagi pabrik kan banyak tuh cerita-cerita semacam itu, cerita-cerita kayak penampakan atau hal-hal yang di luar logika gitu ya. Ada aja ceritanya. Apakah mungkin itu poltergeist? Ya bisa jadi juga. Ini video yang menarik sih. Tapi mungkin juga karena aku kurang informasi dan mungkin juga karena aku kurang pengetahuan sehingga aku nggak tahu. Mungkin itu emang ada mekanismenya gitu. Nah, buat kalian yang mungkin tahu nih ya, mungkin kalian punya barang ini, troli ini gitu, atau kalian kerja di pabrik semacam ini yang ada troli kayak gitunya. Mungkin kalian tahu ada kok troli kayak gini yang memang bisa jalan sendiri dan sebagainya. Silahkan tulis di kolom komentar karena itu akan melengkapi informasi sehingga ya kita udah pasti tahu kalau itu tuh apa gitu. Atau mungkin kalian punya pendapat juga kalau memang itu sepertinya kejadian poltergeist yang nyata. Silahkan tulis di kolom komentar gimana menurut kalian. Kita lanjut lagi ke email yang berikutnya. Nah, ini email yang berikutnya dari Adli Kamaludin. Foto penampakan yang dilingkarin. Oke. Bang Hex, aku subscribermu. Aku mau nanya menurut abang apa itu yang dilingkarin foto malam jam 2 karena waktu itu tiba-tiba saya merasa merinding dan tujuan pandangan saya ke pojok rumah situ. Saya foto-foto asal jepret semua sudut, pas dicek secara detail ada foto ini gak sengaja, bentuknya sih kayak wewe gombel. Kata temen Facebook mohon dicek apa betul itu penampakan kayak wewe gombel ya. Oh ini. Wow. Oke, aku lumayan langsung merinding aku. Bentuknya sih kayak ini bagian pundak, ini rambutnya, terus ini wajahnya, terus ini kayak ada merah-merah darahnya gitu kan. Terus ini rambut bagian depannya panjang ke depan. Coba kita buka di Photoshop kali ya, kita terangin dan sebagainya lah. Kita cek dulu. Nah ini dia, kita sekarang coba terangin dulu. Guys, gini cukup kayaknya. Ini ya mungkin yang belum sadar bentuknya nih kayak gini nih. Kok aku merinding. Lihat di bagian ini nih. Ini kayak wajah men. Terus ini bagian badannya, ini rambutnya nih. Rambutnya kesini nih. Wah gila sih. Terus ini darah, merah-merah darahnya apa dah? Kayak dia bawa sesuatu gitu ya. Wah merinding aku. Ya. Aku nggak tahu sih kenapa yang bagian sini bentuknya begini sih. Katakanlah ini ngikutin alur sini kali ya. Tembok kah atau apa nih warna putih? Katakanlah dia ngikutin alurnya sini nih. Aku nggak tahu kenapa di bagian sini kayak gini bentuknya. Ini kayu di sini. Set. Ini kayu. Pohon kayak ini ya, tapi kenapa di bagian sini kayak cowok gitu. Makin dilihat kok makin sumpah jujur ya, ini aku merinding dari tadi. Kayak gini nih gelapnya nih, ini bener-bener kayak muka men, kayak wajah nih, rambutnya panjang kayak gini. Atau katakanlah putihnya ini bener-bener kayak orang berdiri men. Aku nggak tahu ini apa ya, putih-putih ini kayaknya memang bukan penampakan jelas kalau putih-putih ini ya. Ini kayak bagian dari apa, entah pagar atau pohon atau apa. Kayaknya sih pohon atau pagar ya. Putih-putih ini pokoknya bukan penampakannya lah. Yang bagian ini terus hitam di sini berdiri gini. Wajahnya sejelas ini kalau ini di mataku ya, aku ngelihatnya ya real. Kalau ini aku nggak tahu itu apa, aku nggak tahu apakah itu penampakan atau bukan, aku nggak tahu sih. Atau karena otakku aja kali ya yang kayak ngebentukin itu jadi semacam penampakan gitu. Karena kan otak manusia kan ini ya secara otomatis tuh mencari pola gitu loh. Di hal-hal kayak gini biasanya arahnya ke otak tuh mencari pola wajah, pola yang dikenali gitu. Di otakku sih jadinya kayak gitu. Nggak tahu deh itu bener atau enggak. Masih misteri jujur aja buat aku nggak tahu itu apa. Pertama kurang informasi, kedua fotonya pixelate parah, terus gelap banget. Tapi aku bisa bayangin bentuknya dan kayak apa menyeramkannya buat aku. Oke, itu serem. Itu serem buat aku. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Apakah itu penampakan? Apakah apa menurut kalian? Aku pengen tahu. Aku penasaran. Oke, kayaknya itu dulu aja video kali ini ya. Makasih sekali lagi buat kalian yang udah kirim-kirim email, foto-foto dan video-video penampakan. Ini kebetulan karena baterai kameraku habis, kayaknya habis ini mati deh. Jadi ya aku harus sudahi. Foto yang terakhir ini sih dari tadi merinding aku. Udah. Itu dulu aja. Makasih buat kalian semua yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, comment. Bye.
It's behind you. Now, kalau jadi overthinking gini.